Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطينا نعمة الإيمان والإسلام حتى كنا نستطيع أن نحضر ونجلس في هذه الجلسة جلسة مباركة بيننا وبينكم إن شاء الله آمين يا رب العالمين. ثانيا صلاة الله وسلامه دائمين ومتلازمين على حبيبنا المختار محمد صلى الله عليه وسلم الذي حملنا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور يعني إلى دين الإسلام. Saat ini kita sudah berada di penghujung Ramadan 1444 Hijriah dan melalui channel Kibar ini saya ingin berkisah satu hal yang saya alami dalam hidup saya. Saya termasuk penyuka sebuah perjalanan karena begitulah ayah saya mengajarkan kepada saya sejak kecil, dan saya bersama dengan ayah saya pergi ke satu tempat, berkunjung dari satu titik ke titik yang lain, bertemu dengan teman-teman beliau. Sebagai kenangan tersebut saya jadikan kisah pada kesempatan kali ini. Suatu ketika saya melakukan perjalanan bersama dengan teman-teman saya, sebuah perjalanan dari kota Riyadh menuju kota Mekah di Arab Saudi. Layaknya sebuah perjalanan, di tengah perjalanan kami mampir di rest area dan lalu saya pergi ke hammam. Hammam itu adalah kamar mandi. Kemudian referensi yang saya miliki selama ini ketika ke kamar mandi, biasanya saya sering menemui tulisan jangan lupa disiram, jangan lupa membuang ini itu dalam kloset agar tidak mampet, dan seterusnya yang kalimatnya kurang nyaman untuk kita baca. Tapi perjalanan kali ini berbeda. Perjalanan kali ini saya masuk ke toilet, kemudian sebelum saya keluar dari toilet tersebut, saya menemukan tulisan bahasa Arab di dekat gagang pintu keluar. Tulisannya adalah utrukus syai' kama tuhibbu an tarahu. Tinggalkan sesuatu sebagaimana kamu berharap menemukannya. Kira-kira seperti itu artinya. Itu saya berpikir begitu panjang dan saya membersihkan kembali toilet itu sebersih-bersihnya. Karena kata kalimatnya adalah utrukus syai', tinggalkan sesuatu kama tuhibbu an tarahu, sebagaimana kamu berharap untuk menemukannya. Maka saya pengen meninggalkan toilet tersebut dalam kondisi bersih karena saya pengen menemukan toilet dimanapun saya berada dalam kondisi yang bersih. Dan kalimat ini positif sekali karena kalimat positif inilah yang merubah perilaku saya dalam proses membersihkan toilet ketika kita selesai dengan hajat kita. Nah, sekarang kita masuk ke tema Ramadan ini. Apa sih yang kita harapkan dengan berpisah dari Ramadan ini sebagaimana kita berharap bertemu di beberapa bulan lalu? Ada yang persiapannya mungkin 1 bulan, 2 bulan, dan bahkan ada yang mungkin mempunyai persiapan udah sampai 1 tahun. Apa yang sebenarnya diharap? Dan kita sebentar lagi sudah akan berpisah dengan Ramadan ini. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini ada satu hal yang saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu semua, dan berharap menemukan Ramadan kita ini yang udah kita tunggu lama beberapa bulan yang lalu, yaitu kita bisa meninggalkan cinta. Kita meninggalkan apa? Cinta. Nah, cinta apa itu? Ini bukan sembarang cinta. Ini cinta yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Saubah, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, yang menyebutkan bahwa Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian al-wahn. Kemudian seorang sahabat bertanya, apa itu al-wahn, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kita akan membahas cinta dunia saja pada kesempatan kali ini. Cinta yang mungkin secara definisi sangat general. Tapi
para ulama mendefinisikan, memberikan ciri-ciri lebih mengerucut, gitu ya. Salah satunya misalnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan rumus, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Pecinta dunia tidak akan berlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hammun lazim. Jadi pecinta dunia itu akan mengalami yang namanya hammun lazim. Ini yang pertama. Kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah wata'bun daim. Kecapean, keletihan yang juga terus-menerus, berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri dari orang yang pecinta dunia ini, kata Ibnu Qayyim, wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Kita bisa evaluasi diri, kita bisa menerka-nerka diri kita ini apakah sudah terjangkit sangat besar, menengah atau sedang gitu ya terkait dengan cinta dunia ini, dan mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Nah, itu kan sebuah permasalahan, sebuah ujian. Lalu gimana kita cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, karena ini adalah ujian yang bernama cinta, yaitu cinta dunia, mari kita juga selesaikan dengan cinta. Nah, solusinya gimana? Solusi yang saya tawarkan adalah kita akan cintai komunitas 3 T, yaitu positif, kontributif, dan produktif. Kita cari berbagai komunitas setelah Ramadan ini, kita cari teman-teman setelah Ramadan ini yang mempunyai 3 sifat ini, 3 T ini, positif, kontributif, dan produktif. Karena kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabtah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, gitu. Nah, itulah ujian yang bernama cinta. Mari kita selesaikan dengan cinta, dan solusinya tadi udah saya berikan, yaitu 3 tips. Laisal khatir as-safina 'alal ma', walakinnal khatir al-ma' 'alas safina. Kita tidak perlu khawatir terhadap perahu yang ada di atas air. Yang perlu kita khawatirkan adalah ketika air berada di dalam perahu kita. Keberadaan mukmin di dunia ini tidak menjadi masalah. Yang bermasalah adalah jika dunia ini berada di hati seorang mukmin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.